Salam, Horas. Salam jumpa kembali saudaraku di renungan kita pada hari ini, yaitu Selasa tanggal 19 Agustus. Apa kabar? Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, amang inang yang dikasihi Yesus Kristus, kita selalu tetap enjoy ya, bersuka cita, sehat selalu, tidak kurang sesuatu apapun. Amin. Baik, sebagaimana biasanya, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, baiklah kita memberikan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita saat ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di hari Selasa 19 Agustus ini, sebagaimana yang tertulis dalam Almanak HKBP, diambil dari kitab Yeremia pasal 33 ayat 10 sampai dengan ayat 11, akan saya bacakan untuk kita semua dari Alkitab PB2. Demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia atau penduduk ataupun hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan kurban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Inilah saudaraku nubuatan Yeremia, janji pemulihan Yerusalem dan Yehuda yang akan dilakukan oleh Allah. Artinya saudaraku, bagi manusia mungkin mereka menganggap Yerusalem dan Yehuda itu hanya sebuah reruntuhan saja setelah kota itu diporak-porandakan dan mereka dibuang ke Babel pada waktu itu. Tetapi disinilah saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan, kuasa Tuhan itu tidak ada yang bisa menandinginya, yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Kalau pikiran mereka, kalau hati mereka mengatakan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan, tetapi Tuhan tadi dikatakan di sini akan memulihkan keadaan reruntuhan itu sehingga kembali keadaannya sebagaimana biasanya, bahkan penuh dengan sorak-sorai, sukacita, pujian. Dan disinilah dikatakan akan terdengar lagi suara kegirangan dan sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali Tuhan memulihkan keadaan kita, maka keadaan kita menjadi keadaan yang penuh dengan sukacita. Aminkan dulu kuat-kuat, amin. Jadi kalau saudara mungkin merasakan saat ini, hidup saya seperti ini, tidak akan ada lagi peningkatan, masa depan saya sudah begini terus, keadaan ekonomi saya sudah begini terus, keadaan keluarga saya sudah begini terus, tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Stop untuk mengatakan itu. Kenapa? Karena ada Tuhan yang bisa sekejap mata memulihkan keadaan itu menjadi penuh dengan kegirangan, penuh dengan sukacita. Dan disinilah sangat luar biasanya, sambil mempersembahkan kurban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu sekali berjanji, pasti dia akan menepatinya. Amin. Oleh karena itu jangan pernah ragu-ragu, ya, jangan pernah pesimis di dalam hidup ini. Mari kita selalu tetap bersikap optimis di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena dia mampu memulihkan keadaan kita. Bahkan orang yang sakit sekalipun, ya mungkin dia sudah sakit menahun, mungkin dia lebih sering berbaring di tempat tidur, atau mungkin dia bolak-balik ke rumah sakit, kemudian mungkin keadaan ekonominya terpuruk, tidak ada lagi tanda-tanda kesejahteraan hidup. Disinilah kita hidup berserah diri kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu
ya begitu saja memulihkan keadaan, tidak. Tetapi yang Tuhan butuhkan adalah pertobatan. Yang Tuhan butuhkan adalah hidup yang berserah kepadanya. Yang Tuhan butuhkan adalah hati yang selalu tetap percaya kepadanya. Oleh karena itu percayalah kepada Tuhan, ya. Dan jangan pernah kita pesimis, jangan pernah kita ragu-ragu, jangan pernah kita memandang hidup ini secara negatif, tetapi lihatlah hidupmu dari sudut pandang Allah. Karena apa? Karena Allah itu sekali lagi bisa dia sekejap memulihkan keadaan kita yang terpuruk, memulihkan keadaan kita yang miskin, memulihkan keadaan kita yang hampir-hampir tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan, mengembalikan itu semua sehingga kita hidup, kita bersukacita, kita sejahtera, kemudian masa depan kita kembali diperbaharui oleh Tuhan. Itulah pengharapan kita, saudaraku, di dalam Yesus Kristus. Maka itu sebabnya kita jangan pernah bosan-bosannya terus menerus kita hidup di dalam Tuhan, terus menerus kita mau diperbaharui, asal saja kita mau diperbaharui. Persoalannya adalah sudah hidup kita terpuruk, sudah hidup kita jatuh miskin, sudah hidup kita ini porak-poranda, kita masih tetap saja mengandalkan pikiran kita masih saja menutup hati kita sehingga Kristus itu tidak berdiam di dalam diri kita masih saja tetap jatuh ke dalam sungut-sungut, di dalam kekhawatiran, sehingga wajah kita tidak pernah cerah, tidak pernah ceria, tetapi selalu mutung. Tahu kalian mutung? Mutung itu murhing itu selalu cemberut, ya, sehingga tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi gelak tawa. Karena apa? Sepertinya beban kita begitu berat, ya, beban kita begitu berat. Oleh karena itu, saudaraku, buanglah itu semua. Yesus sudah mengundang kita loh, marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat. Ya, Yesus sendiri yang mengundang, marilah kita datang kepadanya, karena dia yang memulihkan kehidupan kita, dia yang mengangkat kita dari keterpurukan itu. Dan itulah firman Tuhan ini, janji Tuhan di dalam firman Tuhan ini sangat luar biasa, saudaraku. Jadi percayalah, ya, percayalah kepada kuasa Tuhan. Meskipun Tuhan itu di sorga, tetapi kita percaya kuasanya nyata dalam kehidupanmu di dunia ini, dimanapun kita berada. Jadi jangan pernah, ya, jangan pernah sekali lagi pesimis, tapi kita harus percaya, ya. Anak-anak kita harus yakin bahwa Tuhan bisa memulihkan keadaan mereka, bisa mengangkat mereka menjadi orang-orang yang sukses dan yang berhasil kelak. Nah, disinilah kita lihat, saudaraku, ada cerita Sintua ketika saya melayani di Bogor. Dia cerita ketika dia pertama-tama ditempatkan di Indosat, kemudian dia jauh ditempatkan di pantai Cermin sana yang sepi, kemudian jauh dari keluarga. Dalam hati kecilnya, kenapa saya ditempatkan di sini? Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Padahal dia lulusan ITB yang sangat luar biasa loh. Tetapi dari tempat yang terpencil, dari tempat yang sepi dan yang sepertinya sangat sulit untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, dari situlah Tuhan memanggil dia. Tidak lama setelah dia jalani pekerjaannya di sana dengan sabar dan tekun, kemudian ada panggilan dari Amerika sehingga dia dipanggil kalau saya tidak salah ke Amerika atau ke Eropa itu. Dan dari situ dia terus meningkat karirnya. Itulah, saudaraku. Kenapa? Memang hati kecilnya pertama-tama menolak, tetapi dia harus patuh, dia harus menurut, ya, kepada perintah Tuhan. Karena bagi dia, kalau dia ditempatkan ke sana, itu sama saja perpanjangan tangan Tuhan untuk menempatkan dia di sana. Dan itu kesaksian dia. Setelah itu, untunglah saya, Pak Pendeta, mau menuruti SK mutasi saya ke sana, sehingga dari desa yang terpencil, yang sangat sepi, yang biasanya dia di perkotaan, di Bandung, di Bogor, di Jakarta, dan yang lain-lain, kemudian dari sanalah dia diutus oleh Tuhan, diberangkatkan oleh Tuhan melalui pimpinannya, sehingga dia bisa berkarya lebih besar lagi. Jadi, saudaraku, jangan pernah langsung berkecil hati, ya. Meskipun hati kecil kita, kenapa ya hidup saya begini, kenapa ya begini, bisa saja seperti itu manusiawi. Tetapi selalu tetap menuruti perintah Tuhan, karena setelah badai, ya, ada pelangi kasih demi pelangi kasih. Jadi sangat luar biasa Tuhan itu yang memulihkan keadaan kita. Dan ingatlah, saudaraku, sekali Tuhan berjanji,
pasti janjinya itu akan digenapi. Jangan pernah ragu, tetapi yakinlah di dalam Yesus Kristus, supaya hidupmu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kalau Tuhan sudah bertindak memulihkan keadaan umat-Mu, memulihkan keadaan kami, maka tidak ada yang bisa menghalangi-Mu. Dari yang pikiran kami, pikiran manusiawi, sudah tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa mengembalikan semuanya itu sekejap mata, karena Tuhan yang penuh kuasa. Ingatkan kami Tuhan supaya kami mengimani itu. Berkatilah kami, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, berkati pekerjaan mereka hari ini Tuhan, kegiatan aktivitasnya, dimanapun, di kantor, di jalanan, di rumah, di ladang, di sekolah, di rumah sakit, atau dimanapun mereka bekerja. Kami yakin dan percaya kasih setia-Mu menyertai mereka. Tuhan, jamahlah tubuh dari saudara kami yang sakit, yang berbaring di rumah maupun di rumah sakit, supaya mereka percaya bahwa Tuhan bisa memulihkan keadaan mereka yang tadinya sakit menjadi sembuh. Demikian juga yang berbeban berat, yang berkebutuhan khusus, yang ada tekanan hidup, yang ada kesulitan. Biarlah Tuhan ubahkan kehidupannya. Tuhan pulihkan sehingga mereka merasakan kuasa-Mu yang tidak bisa ditandingi oleh hal apapun. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku, renungan kita pada hari ini. Selalu tetap percaya akan kuasa Tuhan yang bisa memulihkan kehidupan kita. Amin. Syukurilah hari ini, esok akan lebih baik lagi. Selamat berkarya, selamat bekerja pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.